Shalom sahabat terkasih, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa menerima berkat dari Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan kekuatan luar biasa dari darah Yesus Kristus, yang bukan hanya menjadi simbol penderitaannya, tetapi juga sumber berkat dan kuasa yang tak ternilai bagi kehidupan iman kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup. Saat kami mulai renungan ini, kami memohon agar Engkau membuka mata dan hati kami untuk memahami betapa dalam dan besarnya kuasa dari Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Roh Kudus memimpin kami untuk merenungkan setiap aspek dari pengorbanan Yesus dan bagaimana darahnya membawa perubahan dan berkat yang besar dalam hidup kami. Kiranya renungan ini memberi kami penghiburan, kekuatan, dan inspirasi untuk hidup lebih dekat denganmu dan menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, setiap kata yang kami dengar hari ini, dan biarlah ia mengakar dalam hati kami. Bantu kami untuk terus mengenali dan menghargai betapa berartinya darah Yesus dalam iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pertama, pengampunan dosa. Darah Yesus adalah sarana utama untuk pengampunan dosa kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 menyatakan, "Tetapi darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa." Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus mempersembahkan diri sebagai kurban penghapus dosa, memungkinkan kita untuk menerima pengampunan dan memulai kehidupan baru yang bersih dari kesalahan. Dengan darahnya, segala kesalahan dan dosa kita dihapuskan, dan kita diberikan kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan. Kedua, penyelamatan dan penebusan. Dalam Efesus 1 ayat 7 tertulis, "Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu darahnya." Darah Yesus adalah harga yang dibayar untuk menebus kita dari belenggu dosa dan kematian. Penebusan ini mengandung arti pembebasan dari hukuman kekal yang seharusnya kita terima, serta memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan hidup yang baru dan penuh berkat dalam Kristus. Dengan darahnya, kita diselamatkan dari kematian rohani dan diberikan hidup kekal. Ketiga, pembaruan dan penyucian. Darah Yesus juga menyucikan hati dan pikiran kita. Dalam Ibrani 9 ayat 14, "Maka betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang tak bercacat, akan menyucikan hati kita dari perbuatan-perbuatan yang mati." Darah Yesus memperbarui kita dari dalam, membersihkan kita dari segala dosa dan kotoran rohani, dan membuat kita layak untuk datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang murni. Keempat, perdamaian dan rekonsiliasi. Darah Yesus juga mendamaikan hubungan antara manusia dan Tuhan. Kolose 1 ayat 20. "Dan olehnya ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, dengan mengadakan perdamaian oleh darah salibnya." Darah Yesus menghapuskan permusuhan yang ada antara manusia dan Tuhan, membuka jalan bagi rekonsiliasi yang mendalam dan hubungan yang harmonis dengan Pencipta kita. Kelima, kemenangan atas iblis. Darah Yesus memberikan kemenangan atas kuasa iblis dan segala kekuatan gelap. Dalam Wahyu 12 ayat 11, "Dan mereka telah mengalahkan dia oleh darah anak domba." Darah Yesus memberikan kita kuasa untuk mengatasi berbagai tantangan rohani dan mendapatkan kemenangan dalam perjuangan melawan iblis. Dengan darahnya, kita dapat berdiri teguh dan kuat menghadapi godaan serta serangan musuh. 6. Jaminan keselamatan kekal. Darah Yesus memberikan jaminan keselamatan yang kekal.
Ibrani 10 ayat 19-22 menjelaskan kita mempunyai jalan masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Dengan darahnya kita memiliki jaminan bahwa keselamatan kita tidak akan pernah terputus. Kita dapat yakin bahwa kita memiliki akses langsung ke hadapan Tuhan dan hidup dalam kepastian keselamatan yang kekal. Ketujuh, kuasa doa dan persekutuan darah Yesus membuka jalan bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan dalam doa dan persekutuan. Ibrani 10 ayat 11 dan 20 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, marilah kita dengan penuh keyakinan memasuki tempat kudus oleh darah Yesus, jalan yang baru dan hidup yang telah dibuka bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya." Darah Yesus memberi kita akses langsung kepada Tuhan, memperkuat hubungan kita dengannya, dan memungkinkan kita untuk berdoa dengan penuh keyakinan dan bersekutu secara mendalam. Sahabat terkasih, setelah mendengarkan 7 kuasa dari darah Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, marilah kita bersyukur di betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Darah Yesus bukan hanya simbol penderitaannya, tetapi juga merupakan sumber berkat, kekuatan, dan pengharapan yang tak ternilai. Melalui darahnya, kita menerima pengampunan dosa, penebusan, pembaruan, perdamaian, kemenangan, jaminan keselamatan, dan akses kepada Tuhan dalam doa dan persekutuan. Kita dapat hidup dengan kesadaran yang mendalam akan berkat dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita melalui pengorbanannya. Biarlah iman kita semakin teguh, hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan hubungan kita dengannya semakin mendalam. Akhir kata, marilah kita berjalan dalam terang kuasa darah Kristus, menyebarkan kasih dan berkat-Nya kepada sesama. Tuhan terus memberkati kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kuasa dari Yesus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas pengampunan, penyelamatan, pembaruan, perdamaian, kemenangan, dan jasmani keselamatan kami. Terima melalui darahnya. Kami mohon agar Engkau terus memimpin kami untuk hidup dalam kekuatan dan berkat pengorbanan Yesus. Kiranya kami dapat mengalami kehadiran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami dan menjadi saksi akan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih atas renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe